10.10.07. Di sini saya akan menjelaskan tentang ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila adalah pandangan atau nilai-nilai luhur budaya dan religius yang digunakan bangsa Indonesia. Hal ini berarti setiap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ideologi Pancasila merupakan kumpulan dan norma yang menjadikan landasan keyakinan dan cara berpikir untuk mencapai tujuan dengan berdasar pada 5 sila dalam Pancasila. Makna ideologi Pancasila. Pancasila tidak hanya berkedudukan sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai ideologi nasional bangsa Indonesia. Pancasila adalah sebagai ideologi yang mempunyai makna sebagai berikut. Yang pertama, nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu menjadi cita-cita normatif penyelenggaraan bernegara. Yang kedua, nilai-nilai yang tercantum di dalam Pancasila ini merupakan nilai yang disepakati secara bersama, oleh karena itu menjadi satu di antara sarana di dalam pemersatu integrasi masyarakat Indonesia. Fungsi ideologi Pancasila. Yang pertama, sarana pemersatu bangsa Indonesia, memperkukuh dan memelihara kesatuan dan persatuan. Yang kedua, membimbing dan mengarahkan bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, memberikan motivasi untuk menjaga dan memajukan jati diri bangsa Indonesia. Yang keempat, menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia untuk menjaga keutuhan negara. Yang kelima, menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme. Yang keenam, menunjukkan jalan serta mengawasi dalam upaya mewujudkan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila. Tujuan ideologi Pancasila menghendaki seluruh rakyat Indonesia untuk memiliki sikap religius, memeluk agama sesuai keyakinan yang taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, menanamkan dan menjunjung tinggi rasa saling menghargai dan menghormati sesama hak asasi manusia, menciptakan bangsa yang nasionalisme dan menanamkan rasa cinta tanah air kepada seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali, menciptakan bangsa yang demokrasi, yaitu mendahulukan kepentingan umum untuk kesejahteraan bersama, menciptakan bangsa yang adil baik secara sosial maupun ekonomi, sehingga seluruh rakyat Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan usaha tanpa membeda-bedakan. Dimensi ideologi Pancasila. Yang pertama, dimensi idealisme. Dimensi idealisme adalah suatu dimensi ideologi Pancasila yang terkandung di dalam landasan dasar negara, sehingga dimensi ideologi ini memberikan harapan bagi kehidupan masyarakat bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik. Yang kedua, dimensi realita. Dimensi realita adalah suatu nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila untuk dilaksanakan dan diamalkan dalam kehidupan nyata. Dimensi realita ini menuntut setiap orang untuk berperilaku sesuai dengan landasan negara, yakni Pancasila, dan dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga, dimensi fleksibilitas. Dimensi fleksibilitas adalah suatu kemampuan dari ideologi tersebut untuk menyesuaikan diri dan memengaruhi dengan perkembangan kehidupan sosial di Indonesia. Contoh ideologi Pancasila. Yang pertama, sila pertama. Contoh penerapan ideologi Pancasila pada sila pertama adalah memberikan kebebasan untuk memeluk agama. Jadi, negara tidak pernah memaksa seseorang untuk memeluk suatu di antara agama tertentu. Yang kedua, sila kedua, saling menghormati sesuai adat dan sesuai dengan sila kedua,
dari Pancasila, merupakan contoh ideologi dari sila kedua. Itulah mengapa masyarakat Indonesia wajib untuk saling memiliki rasa hormat antar individu ataupun kelompok. Sila ketiga, contoh ideologi Pancasila yang diambil sila ketiga adalah selalu mementingkan kepentingan golongan dibandingkan dengan kepentingan individu. Sila keempat adalah ideologi Pancasila untuk menuntun masyarakat untuk bermusyawarah dalam memutuskan atau memberikan solusi dari suatu masalah yang sedang terjadi. Sila kelima, contoh ideologi Pancasila yang terakhir adalah bersikap adil dan memutuskan suatu permasalahan. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yesi Widiastuti dari kelompok 5 NIM 21101071 akan memaparkan materi tentang landasan pendidikan Pancasila. Pancasila adalah dasar falsafah negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia harus mempelajari, mendalami, menghayati, dan mengamalkannya dalam segala bidang kehidupan. Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945, dalam perjalanan sejarah kemerdekaan, bangsa Indonesia telah mengalami persepsi dan interpretasi sesuai dengan kepentingan rezim yang berkuasa. Pancasila telah digunakan sebagai alat untuk memaksa rakyat setia kepada pemerintah dan berkuasa dengan menempatkan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat. Pancasila merupakan salah satu pencerminan budaya bangsa sehingga harus diwariskan ke generasi penerus. Secara kultural, unsur-unsur Pancasila terdapat pada adat istiadat, tulisan, bahasa, slogan, kesenian, kepercayaan, agama, dan kebudayaan pada negara Indonesia secara umum. Pandangan hidup pada suatu bangsa adalah sesuatu hal yang tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan bangsa itu sendiri. Suatu bangsa yang tidak mempunyai pandangan hidup adalah bangsa yang tidak mempunyai kepribadian dan jati diri, sehingga bangsa itu mudah terombang-ambing dari pengaruh yang berkembang dari luarnya negeri. Tujuan Pancasila. Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia dan merupakan pedoman-pedoman bagi bangsa ini. Sebelum kita mengetahui tujuan Pancasila, kita harus tahu isi yang tertera dari Pancasila tersebut. Berikut adalah bunyi atau isi yang tertera pada Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan pendidikan Pancasila, rakyat Indonesia melalui majelis perwakilannya menyatakan bahwa pendidikan nasional yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kecerdasan serta harkat dan martabat bangsa, mewujudkan manusia serta masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berkualitas dan mandiri, sehingga mampu membangun dirinya dan masyarakat sekelilingnya, serta dapat memenuhi kebutuhan pembangunan nasional dan bertanggung jawab atas pembangunan bangsa. Pendidikan Pancasila mengarahkan perhatian pada moral yang diharapkan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perilaku yang memancarkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri atas berbagai golongan agama, perilaku yang bersifat kemanusiaan yang adil dan beradab, perilaku kebudayaan dan beraneka ragam yang mendukung kerakyatan, yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan perorangan dan golongan. Tujuan nasional. Tujuan sebagaimana ditegaskan pembukaan tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan penyelenggaraan negara yang berkedaulatan rakyat dan demokratis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan pendidikan Pancasila berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. Landasan dan tujuan pendidikan Pancasila.
Mahasiswa dapat memahami latar belakang histori kuliah pendidikan Pancasila dengan memahami fakta budaya dan filsafat hidup bersama dalam suatu negara dengan cara mendiskusikannya di antara mereka. Untuk itu harus didasari dengan pemahaman dasar-dasar yuridis tujuan pendidikan nasional. Tujuan sebagaimana ditegaskan pembukaan tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan penyelenggaraan negara yang berkedaulatan rakyat dan demokratis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan pendidikan Pancasila berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. Pancasila dalam konteks ketatanegaraan di Indonesia, mahasiswa juga diharapkan untuk memiliki kemampuan untuk menjelaskan isi pembukaan Undang-Undang 1945, pembukaan sebagai stas fundamental nom, menjelaskan hubungan Undang-Undang 1945 dengan Pancasila dan pasal-pasal Undang-Undang 1945. Sekian pemaparan materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Al-Ghifari. Saya akan menjelaskan sedikit tentang landasan pendidikan Pancasila. Pancasila adalah dasar falsafah negara Indonesia yang sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia harus mempelajari, mendalami, menghayati, dan mengamalkannya dalam segala bidang kehidupan. Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945 dalam perjalanan sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia telah mengalami persepsi dan interpretasi sesuai dengan kepentingan rezim yang berkuasa. Dan Pancasila telah digunakan sebagai alat untuk memaksa rakyat setia kepada pemerintah yang berkuasa dengan menempatkan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat. Nampak pemerintahan Orde Baru berupaya menyeragamkan paham dan ideologi bermasyarakat dan bernegara dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang bersifat pluralistik. Tujuan dari Pancasila. Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia dan merupakan pedoman bagi bangsa ini atau bangsa Indonesia. Sebelum kita mengetahui tujuan Pancasila, kita harus tahu ada beberapa yaitu tertera dari Pancasila tersebut. Berikut adalah bunyi atau isi dari Pancasila. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, keadilan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan bunyi dari ayat-ayat di atas, kita sebagai rakyat Indonesia perlu memahami dan mengamalkan Pancasila, sebab semua ayat-ayat yang terkandung di atas sangat baik dilakukan sebagai petunjuk diri untuk melakukan semua kebaikan. Dengan mempelajari pendidikan Pancasila, seseorang akan mendapatkan ketenangan hidup yang mengikuti perkembangan zaman saat ini yang semakin maju dan berkembang. Yaitu melalui pendidikan Pancasila, warga negara Indonesia juga bisa mampu memahami, menganalisis, dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat bangsanya secara berkesinambungan dan konsisten dengan cita-cita dan tujuan nasional. Tujuan pendidikan Pancasila. Rakyat Indonesia melalui majelis perwakilannya menyatakan bahwa pendidikan nasional yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kecerdasan serta
hakikat dan martabat bangsa, mewujudkan manusia serta masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berkualitas dan mandiri sehingga mampu membangun dirinya dan masyarakat sekelilingnya, serta dapat memenuhi kebutuhan pembangunan nasional dan bertanggung jawab atas pembangunan bangsa. Pendidikan Pancasila juga mengarahkan perhatian kita pada moral yang diharapkan dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perilaku yang memancarkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dalam masyarakat yang terdiri atas berbagai golongan agama, perilaku yang bersifat kemanusiaan yang adil dan beradab, perilaku kebudayaan dan beraneka ragam kepentingan, perilaku yang mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama dan kepentingan perorangan dan golongan. Dengan demikian, perbedaan pemikiran pendapat atas kepentingan diatasi melalui keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan nasionalnya yaitu tujuannya sebagaimana ditegaskan pembukaan tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan penyelenggaraan negara yang berkedaulatan rakyat dan demokratis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan tujuan pendidikan nasional ini berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. Ya, mungkin itu saja dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhabil, NIM 21101000989. Baik, di sini akan saya menjelaskan sedikit materi tentang Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Secara terbentuknya Pancasila, Soekarno sebagai tokoh sentral pada kelahiran Pancasila 1 Juni 1945 menyatakan bahwa dirinya bukan pencipta tetapi penggali. Kenapa diucapkan terima kasih kepada saya? Kenapa saya diagung-agungkan? Padahal saya toh sudah sering saya katakan bahwa saya bukan pencipta Pancasila. Saya sekedar penggali Pancasila daripada bumi tanah air Indonesia ini, yang kemudiannya 5 mutiara yang saya gali itu saya persembahkan kembali kepada bangsa Indonesia, ucap Soekarno dalam Latif. Pernyataan ini ingin menunjukkan bahwa berbagai nilai yang terkandung dalam Pancasila bukan ciptaan Soekarno, tetapi sebenarnya telah hidup dan dihidupi oleh masyarakat Indonesia. Apabila sudah ada dalam kehidupan masyarakat, mengapa Soekarno menggunakan kata menggali dan bukan kata mengambil? Alasannya karena untuk mengambil intisari berbagai nilai yang hidup dalam masyarakat, Soekarno melakukan dialog reflektif kritis, yaitu mengambil yang sudah baik, menyempurnakan yang kurang baik, dan mengkritik yang tidak baik. Itulah penjelasan singkat saya tentang materi Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia atau bentuk sejarah Pancasila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Arhandi. Saya ingin memaparkan atau menjelaskan
Materi tentang ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila adalah pandangan atau nilai-nilai luhur budaya dan religius yang digunakan bangsa Indonesia. Hal ini berarti setiap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ideologi merupakan gabungan dari kata atau bahasa Yunani, ideos dan logos, yang berarti tujuan, cita-cita, sudut pandang, pemikiran, dan pengetahuan. Ideologi merupakan seperangkat ide atau keyakinan yang menentukan cara pandang seseorang untuk mencapai tujuan dengan berdasar kepada pengetahuan. Sementara Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca yang berarti lima dan sila yang berarti prinsip. Jadi dari penjelasan di atas bisa disimpulkan ideologi Pancasila merupakan kumpulan nilai dan norma yang menjadi landasan keyakinan untuk mencapai tujuan berdasar kepada 5 sila dalam Pancasila. Untuk mengetahui dan memahami lebih dalam tentang ideologi Pancasila, kamu bisa membaca makna, fungsi, serta contohnya. Makna Pancasila. Nilai-nilai tercantum di dalam Pancasila itu menjadi cita-cita normatif penyelenggaraan negara. Nilai-nilai tercantum di dalam Pancasila ini merupakan nilai yang disepakati secara bersama, oleh karena itu menjadi satu di antara sarana dalam pemersatu bangsa masyarakat Indonesia. Fungsi ideologi Pancasila. 1. Sarana pemersatu bangsa Indonesia, memperkukuh dan memelihara kesatuan dan persatuan. 2. Membimbing dan mengarahkan bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan. 3. Memberikan motivasi untuk menjaga dan memajukan jati diri bangsa Indonesia. 4. Menjadi pedoman bangsa Indonesia untuk menjaga keutuhan negara. 5. Menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme. 6. Menunjukkan jalan serta mengawasi dalam upaya mewujudkan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila. Tujuan ideologi Pancasila: menghendaki seluruh rakyat Indonesia untuk memiliki sikap religius, memeluk agama sesuai dengan keyakinan dan taat kepada Tuhan, menanamkan dan menjunjung rasa saling menghargai dan menghormati HAM, menciptakan bangsa yang nasionalis dan menanamkan rasa cinta tanah air kepada seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali, menciptakan bangsa yang demokrasi, menciptakan bangsa yang adil baik secara sosial maupun ekonomi, sehingga seluruh rakyat Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan usaha tanpa membeda-bedakan. Dimensi ideologi Pancasila. Dimensi idealisme adalah suatu dimensi ideologi Pancasila yang terkandung di dalam landasan dasar negara, sehingga dimensi ideologi ini memberikan harapan baik kehidupan masyarakat bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik. Dimensi realita adalah suatu nilai-nilai yang terkandung di dalam ideologi Pancasila untuk dilaksanakan dan diamalkan dalam menuntut setiap orang untuk berperilaku sesuai dengan landasan negara, yakni Pancasila dan kehidupan masyarakat. Dimensi fleksibilitas. Dimensi fleksibilitas adalah suatu kemampuan dari ideologi tersebut untuk menyesuaikan diri dan mempengaruhi perkembangan kehidupan sosial di Indonesia. Contoh ideologi Pancasila. 1. Sila pertama adalah memberikan kebebasan untuk memeluk agama. Jadi negara tidak pernah memaksa orang untuk memeluk satu di antara agama tertentu. Sila kedua, saling menghormati sesuai adab ketimuran dan sesuai dengan sila kedua dari Pancasila, merupakan contoh ideologi dari sila kedua. Sila ketiga. Contoh ideologi Pancasila yang diambil dari sila ketiga adalah selalu mementingkan kepentingan golongan dibandingkan dengan kepentingan individu. Sila keempat adalah ideologi Pancasila ini menuntut masyarakat untuk bermusyawarah dalam memutuskan atau memberikan solusi dari suatu masalah yang sedang terjadi. Tujuan dari diadakan musyawarah ini adalah untuk mendengar dan memutuskan jalan keluar dari suatu masalah sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Sila kelima. Contoh ideologi Pancasila yang terakhir adalah bersikap adil
dalam memutuskan suatu permasalahan. Sekian materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.